Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Agusti dengan NIM 2120604063, kelas Mazawa 2, mata kuliah Fikih Zakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan zakat fitrah dan zakat mal. Pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah secara umum, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam, baik atau laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, tua dan muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah 1 sa kurma atau 1 sa gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau SAW memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan sudah dijelaskan di dalil zakat fitrah, yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan dari orang puasa dari perbuatan sia-sia, akhlak dan perkataan kotor, ahrafak, sekaligus untuk memberi makan orang-orang miskin. Selanjutnya syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama ada Islam, yang kedua merdeka, bukan budak, hamba sahaya, yang ketiga mempunyai kelebihan, dan yang keempat memenuhi waktu wajib. Selanjutnya, kapan waktu halal dan haram zakat fitrah? Waktu harus dari awal hingga akhir Ramadan. Waktu wajib dalam matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Waktu abdal setelah sholat subuh pada hari Ramadan sampai sebelum memulai sholat Idul Fitri. Waktu makruh dari setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam. Waktu haram setelah matahari terbenam pada hari Idul Fitri. Mikdar zakat fitrah. Mikdar zakat fitrah adalah zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah beras dan makanan pokok seberat 2,5 gram atau 3,5 liter beras per jiwa. Dan yang terakhir ada mustahik. Mustahik adalah golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, miskin, rikob, gorim, mualaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Selanjutnya yang kedua, pengertian zakat mal. Zakat mal berarti membersihkan harta dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya apabila mencapai nisab. Yang artinya ambillah zakat dan dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu membersihkan kaum dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat At-Taubah 103. Syarat zakat mal. Yang pertama, harta yang dimiliki dapat bertambah atau berkembang. Yang kedua, harta yang dimiliki merupakan kuasa penuh usaha sendiri. Yang ketiga, harta kebutuhan pokok yang lebih. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab. Yang kelima, harta telah melewati haul 1 tahun. Dan yang terakhir, harta telah melewati harta bebas dari utang piutang. Selanjutnya mustakik. Mustakik adalah penerima zakat. Sudah dijelaskan di surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang yang dilunakkan hatinya mu'alaf, untuk mendekatkan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Jadi zakat mal yang terdiri dari zakat emas dan perak, zakat tambang, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat hewan ternak, dan zakat pertanian. Yang pertama, zakat emas dan perak. Emas dan perak logam mulia yang dimiliki dua sisi atau fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Nisab zakat emas perak 85 gram emas 24 karat atau senilai dengannya. Jika emas sudah mencapai nilai nisab lalu bertahan dari nisab selama haul bertahun hijriah, maka terkena zakat 2,5%. Yang kedua, zakat pertanian. Hasil pertanian adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lainnya. Komoditi zakat pertanian hanya untuk 4 komoditi: pur, gandum halus, jika tidak maka kurma, tidak ada zabik sair,
gandum kasar. Hadis riwayat Ibnu Abi Shibban nomor 1024. Nisab zakat pertanian 5 wasak jika tidak ada 5 wasak. Hadis riwayat Bukhari 1405 dan Muslim 979. Kadar zakat pertanian jika pengairan mendalian hujan saja dan tanpa biaya, maka zakatnya 10%. Jika pengairan memerlukan biaya irigasi, pompa, diesel atau listrik, maka zakatnya 5%. Jika separuh masa tanam mengandalkan hujan dan sisanya menggunakan biaya, maka zakatnya 7,5%. Yang ketiga, zakat hasil tambang. Zakat hasil tambang adalah zakat yang dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari pertambangan yang digali sekaligus harus memenuhi nisab. Dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada rikas atau harta galilah zakatnya 1/5 20%. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waktu membayar zakat barang tambang. Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingatkan bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta. Dalam hal ini perkembangan ini sekaligus seperti dalam zakat tanaman. Keempat, zakat hewan ternak. Zakat hasil ternak salah satu jenis zakat mal meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar, sapi, unta, sedang kambing, domba, dan kecil, unggas, dan lain-lain. Perhitungan zakat untuk masing tipe hewan ternak baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan halnya yakni 1 tahun untuk tipe hewan. Nisab zakat hewan ternak. Unta 5 ekor haul, sapi 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun, 40 ekor zakat umur 2 tahun kambing atau domba, 40 ekor haul setiap tambahan 100 ekor zakatnya, tambah 1 ekor umur 1 tahun unggas setara dengan 20 dinar atau 85 gram emas murni 26 karat, ikan setara dengan 85 gram emas murni dalam 26 karat. 5. Zakat perdagangan. Harta yang dimiliki dengan akad sukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri. Nisab zakat perdagangan. Zakat perdagangan besar 2,5% dikeluarkan jika memenuhi 2 kriteria. Kriteria pertama, jika nilai barang dagangnya telah mencapai nilai nisab emas 20 dinar 85 gram emas atau nilai nisab perak 200 dirham emas 595 gram perak. Dan jika telah berlalu haul 1 tahun komariah. Abdul Qadim Zalun al-Amwal 163 almarhum. Menurut Wahabah Zulaihi telah tepat menggunakan nisab emas. Boleh dikeluarkan dalam bentuk barang dagangnya atau dalam bentuk senilai. Dan yang terakhir ada zakat profesi. Apapun profesi Anda, persentase zakatnya sama. Tanpa haul dibayarkan saat menerima gaji, besaran kadarnya 2,5%. Nisab zakat profesi 524 kg beras atau 524 juta. Contohnya Bapak A memiliki gaji 10 juta, maka nominal zakat yang ditunaikan adalah 2,5% kali 10 juta yakni 250.000. Zakat profesi bisa dibayarkan per bulan atau setahun sekali. Basnas juga menjelaskan, jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atas dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Sekian penjelasan tentang zakat fitrah dan zakat mal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.